Oke guys ya, balik sama gue dengan baju yang sama. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kita bantu youtuber kecil ini untuk mencapai 1000 subscriber ya. Tapi 500 dulu dah, nggak usah muluk-muluk, oke? Oke, di video kali ini gue bakal jelasin kira-kira Bang, shadow apa sih bang yang bagus bang? Hasil mikir kan, youtuber ini bilang tank, youtuber ini bilang si ini, youtuber ini bilang ini. Gue bingung gitu kan, lu pasti bingung ngambil shadow kedua apa, karena kita udah pasti dapat Inggris di awal ya. Oke, sini gue bakal jelasin semuanya, semua ini preferensi gue. Oke, kita pertama itu pasti dapat Inggris. Nah, untuk shadow kedua kira-kira ngambil apa sih bang gitu. Ini Belial bukan sih, apa tank apa grid, gue lupa siapa ya. Ada si tank, si iron, dan juga si blade gitu. Oke, tapi kan gitu. Kita langsung ke codex buat lihat skill-skillnya. Kita codex, terus kita ke shadow. Oke, yang pertama Inggris udah tahu semua ya, gue mager bahas ya. Ini video singkat aja coy, karena kita mau penjelasan yang on point ya. Nggak perlu 10 menit, yang penting on point. Nah, sini kita bakal bahas tank dulu. Oke, tank ini adalah bisa dibilang tanker ya, dimana dia tuh bisa ngasih pasif ke tim kita atau sang Jinwo dan juga tim itu ulti member defense increase by 6%. Nah, itu ya. Terus juga basic attack-nya itu 135 attack-nya sang Jinwo. Terusnya skill keduanya juga sama, 220 doang. Di user attack target whirlpool launch itu 365. Terus juga bisa ngasih stun ya, tank press selama 1 detik gitu. Nah, kalau max dia tuh dapat tambahan skill baru di mana dia bisa nge-increase defense 40%, durasi 10 detik gitu. Oke, lu bisa lihat sendiri ini ya tambahannya ya, sama ngasih buff defense 10%. Oke, kita lanjut ke yang iron. Nah, iron ini tuh bisa dibilang tanker tapi juga sakit gitu ya. Dia itu punya pasif di mana ngasih 5% match HP ke tim lu. Oke. Nah, skillnya juga sama, tapi bisa bilang ini benar-benar tanker tapi warrior gimana ya? Damage-nya nggak terlalu sakit, no, 185 doang. Oke. Kroco juga lebih sakit, kroco triple S ya, gitu. Nah, ini yang paling kanannya itu ngasih decrease defense by 2% ketika menyerang musuh gitu ya. Ketika max si iron ini dia bakal punya skill dimana dia ngasih shield sebesar 10%, match HP ke semua shadow, bukan ke lu, ke shadow, bukan ke lu, ke shadow yang lain. That's why jadi shadow lu itu gak gampang mati. Buat lu yang asal terus pakai shadow itu nggak asal ya. Ketika musuh ke stun baru lu keluarin semua. Ketika musuhnya kena backstab dagger lu, KTS skill lu baru lu keluarin gitu, biar shadow lu nggak mati. Itu shadow tuh bisa mati gitu. Yang terakhir gue bakal bahas dia si Blades. Oke. Blades ini dia tuh kalau lu pakai ulti member attack increase by 3% ya. Skill-skillnya itu lebih bisa dibilang berdamage gitu ya. Ditambah pasifnya itu nambah attack 4% lur. Oke. Itu 3%, sorry. Ketika max dia punya serangan increase the user attack by 100%, durasinya 10 second, 100%, 2 kali lipat. Bayangin aja. Oke. Ini PC gue nyala mulu, kenapa ya? Ketika gue mencet keyboard nyala gitu. Bingung gue, konslet kali ya. Intinya gitu.
Terus kira-kira apa bang yang bagus? Saran gua gimana ya? Saran gue itu cuma 2 di sini. Lu gak gue saranin lu ngambil iron, gak gue saranin. Kenapa? Karena yang pertama damage-nya kurang, terus nambah match HP lu doang. Buat apa? Gitu ya. Tuh, itu yang pertama tuh. Iron gak gue rekomendasiin karena dia damage-nya kurang sakit. Gue tahu lu semua butuh damage. Ntar gue matiin komputer dulu. Tuh, yang kedua itu yang paling gue rekomendasiin itu si tank. Oke. Si tank, kenapa sih bang si tank? Karena dia bisa nge-stun musuh meski cuma 1 detik. Itu berharga banget. Oke. 1 detik itu berharga banget di solo leveling gitu. Soalnya 1 detik itu lu bisa ngeluarin skill-skill dan shadow lu bisa nyerang gitu. Dan juga dia bisa nambah defense lu. Tapi selalu ingat, nanti gue jelasin dah itu soal pasif shadow ya abis ini gitu. Yang kedua gue rekomendasiin itu si tank. Jadi ketiga itu yang paling bawah itu iron, kedua prioritas lu tank, yang pertama itu adalah si blades. Kenapa bang blades? Soalnya dia itu emang nggak bisa nyetan, tapi dia tuh bisa dibilang damage dealer yang bagus juga lah buat shadow. Apalagi ketika lu tuh kurang damage waktu lawan bos. Kayak bang gue main kok waktunya habis mulu. Nah ini blade solusinya. Dia bisa ningkatin 3% attack semua tim member lu ya. Dan juga damage skillnya sakit. Dia lebih sakit dari tank dan juga iron. Itu ditambah Igris juga DPS. Bisa maksimalin kekuatan shadow lu kalau lu ngincar attack. Oke. Nah, lanjut kita ke pembahasan terakhir itu tentang pasif dari shadow yang bisa naikin 3% attack, bisa naikin 5% HP, gue lupa tadi berapa ya. Intinya gitu. Nah, kalian itu cuma bisa pakai 1 pasif doang. Jadi jangan salah. Jangan berpikir aku pakai Igris bang naikin critical rate, tapi aku juga pakai si manusia elf ini nambah attack 3%, berarti aku nambah semuanya dong. Kagak, kocak. Lihat shadow authority-nya. Shadow authority attack member attack increase 3%. Kalau lu pakai yang depan dia naikin critical hit rate. Mana sih? Itu ketika lu main shadow authority-nya dapat critical hit. Jadi cuma 1 buff doang yang aktif. Oke. Paham? Oke, lu nggak salah kaprah. Oke, terlalu panas ya. Ya intinya itu bahasan shadow-nya. Jadi gue saranin mending ambil yang dia aja gitu. Karena lu butuh damage gitu kan. Lu pasti nggak bakal butuh pasifnya kan. Lu nggak butuh pasifnya si tank atau si iron kan. Lu nggak bakal pakai shadow authority-nya yang max HP atau defense kan. Gue tahu. That's why mending dia gitu buat ngambil pasifnya ketika lu butuh. Ketika lu nggak butuh crit rate plus 4 apa 4%, lu bisa pakai increase attack 3% gitu ya. Jadi jangan sampai salah ngambil shadow, ntar nyesel. Oke. Ya segitu ya video kali ini. Makasih banyak udah nonton. See you next video coy. Bye bye. 1, 2, 3 subscribe. Di sepanjang malam aku berdoa bersunjuk